Start your computations. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Zubikwada, NIM 201440107558, Prodi D3 Keperawatan Politeknik Asia Sumatera Barat. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang fraud di sistem pelayanan kesehatan. Pembahasan yang pertama yaitu korupsi dan fraud secara umum dan dalam sektor kesehatan. Istilah korupsi sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat Indonesia. Istilah korupsi dikerap dikaitkan dengan perilaku penyelewengan dana oleh aparat negara itu sendiri. Berbeda dengan korupsi, istilah fraud belum umum diketahui masyarakat Indonesia. Namun, sejak program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN digulirkan awal tahun 2014 lalu, istilah fraud center terdengar dan digunakan di sektor kesehatan. Istilah fraud digunakan juga sektor kesehatan untuk menggambarkan bahwa perbuatan curang di sektor kesehatan mencakup ketiga bentuk ini. Fraud yaitu sistem klasifikasi mengenai hal-hal yang ditemukan oleh kecurangan sebagai berikut. A. Penyimpangan atas aset, meliputi penyalahgunaan atau pencurian aset, merupakan bentuk fraud yang paling mudah dideteksi karena sifatnya yang tangible atau dapat diukur. B. Pernyataan palsu atau salah pernyataan, meliputi tindakan yang dilakukan oleh pejabat atau eksekutif suatu perusahaan untuk menutupi kondisi keuangan yang sebenarnya dengan melakukan rekayasa keuangan atau financial engineering dalam penyajian laporan keuangannya untuk memperoleh keuntungan, atau mungkin dapat dianalogikan dengan istilah window dressing. Yang C. Korupsi. Jenis fraud ini yang paling sulit dideteksi karena menyangkut kerjasama dengan pihak lain seperti suap dan korupsi, di mana hal ini merupakan jenis yang terbanyak terjadi di negara-negara berkembang yang penegakan hukumnya lemah dan masih kurang kesadaran akan tata kelola yang baik. Pembahasan yang kedua yaitu penyebab fraud layanan kesehatan. 1. Yang memotivasi seseorang melakukan tindakan kriminal fraud. 2. Kesempatan, yaitu situasi yang memungkinkan tindakan kriminal dilakukan. Ketiga adalah rasionalisasi, yaitu pembenaran atas tindakan kriminal yang dilakukan. Fraud dalam layanan kesehatan terjadi karena 1. Tenaga medis bergaji rendah. Kedua, adanya ketidakseimbangan antara sistem layanan kesehatan dan beban layanan kesehatan. 3. Penyedia layanan tidak memberi insentif yang memadai. 4. Kekurangan pasokan peralatan medis. 5. Inefisiensi dalam sistem. 6. Kurangnya transparansi dalam fasilitas kesehatan. Dan faktor budaya. C. Perilaku dan dampak fraud layanan kesehatan. 1. Peserta. 2. Petugas BPJS Kesehatan. 3. Pemberi pelayanan kesehatan. 4. Penyedia obat dan alat kesehatan. Dampaknya yaitu 1. Mengurangi sumber daya. 2. Menurunkan kualitas. 3. Rendahnya keadilan dan efisiensi. 4. Meningkatnya biaya. 5. Serta mengurangi efektivitas dan jumlah. Di Indonesia, fraud berpotensi memperparah ketimpangan geografis. Ada kemungkinan besar provinsi yang tidak memiliki tenaga dan fasilitas kesehatan yang memadai tidak akan optimal penyerap dana BPJS. Kode sistem anti fraud layanan kesehatan. 1. Membangun kesadaran. 2. Pelaporan. 3. Deteksi. 4. Investigasi dan pemberi sanksi. Faktor yang membuat kontrol fraud di lingkungan manapun sulit dicegah. 1. Fraud hanya terlihat ketika dilakukan deteksi dan seringkali hanya mewakili sebagai kecil dari kecurangan yang dilakukan. Yang kedua, indikator kerja yang tersedia masih ambigu dan belum jelasnya apa yang disebut keberhasilan pelaksanaan fraud control plan. Yang ketiga, upaya kontrol fraud terbentur data banyak yang harus diolah oleh SDM terbatas. 4. Pencegahan fraud bersifat dinamis, bukan satuan statis. Sistem pencegahan fraud harus cepat dan mudah beradaptasi dengan model-model fraud baru. 5. Penindakan fraud umumnya bersifat tradisional. Kekuatan ancaman sanksi fraud baru terlihat dari penangkapan pelaku dan beratnya sanksi dijatuhkan bagi pelaku. 6. Pihak berwenang terlalu percaya diri dengan model kontrol fraud baru. Bila sebuah model terlihat dapat mengatasi bentuk fraud yang sering muncul, upaya pengembangan model fraud ini tidak akan optimal. 7. Pencegahan fraud seringnya hanya dialamatkan untuk bentuk fraud yang sederhana. Baiklah, hanya itu yang dapat saya jelaskan mengenai fraud di sistem pelayanan kesehatan. Semoga
dapat dipahami dan dimengerti oleh teman-teman semua. Terima kasih. Start computations.